Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita diberi kesempatan kembali untuk belajar tematik. Kali ini kita akan belajar tema 4G ya. Indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran 1 dan 2 ya. Nah, tujuan pembelajaran 1 yaitu yang pertama, menuliskan informasi baru berdasarkan teks. Bahasa muatan bahasa Indonesia, kalian buka buku paketnya halaman 2. Ya, di situ nanti kalian tulis di sampingnya, tulis bahasa Indonesia ya. Yang kedua, menjelaskan macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap benda, itu muatan IPA ya. Nah, sekarang subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, muatan bahasa Indonesia ya. Kalian buka halaman 4 ya, yaitu ada 2 cara yang dapat kita lakukan untuk menentukan makna dari sebuah kosakata baru. Di buku paket kalian sudah ada ya, di halaman 4 yang paling atas. Nah, apa saja sih caranya? Yaitu yang pertama, membaca keseluruhan kalimat yang di dalamnya terdapat kata sulit. Yang kedua, mencari tahu arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya. Ingat-ingat ya, ada 2 cara itu tadi. Nah, langkah kita dalam mencari arti kata sulit atau makna dari sebuah kosakata baru, yaitu yang pertama, kalian siapkan kamus ya. Siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya yang kedua, menentukan kata dasar. Menentukan kata dasar dari kata yang akan dicari makna kata dasarnya ya. Ya, kata dasar misalkan kita akan mencari arti keragaman. Nah, kita harus mencari kata dasar dari keragaman ya. Kata dasar dari keragaman yaitu ragam ya, ragam. Maka kalian harus mencari pada kolom huruf R dalam kamus ya, kolom huruf R dalam kamus. Selanjutnya nomor 3, setelah kalian mengetahui kata dasar dari keragaman, nah kemudian kalian cari kata keragaman tersebut dalam bentuk-bentuk turunan dari kata ragam ya. Nah, misalkan kata ragam ini banyak ya, kata-kata turunannya, bentuk turunannya itu banyak. Misalkan ada beragam, ada ragaman. Nah, kata turunan dari kata ragam ini juga banyak artinya, tidak hanya satu arti biasanya ya, ada banyak artinya ya. Nah, setelah kamu mengetahui arti kata keragaman, sekarang kamu telah mengetahui arti keragaman tersebut ya. Nah, selain menggunakan kamus, kalian juga bisa mencari arti kata sebuah kata menggunakan KBBI online. Ini alamat situsnya ya. Nih, KBBI online, ini alamat situsnya. Selanjutnya muatan IPA, yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Kalian buka halaman 4. Gaya adalah merupakan gerakan tarikan dan dorongan. Jadi gaya itu gerakan tarikan dan dorongan. Itu ada di buku paket kalian ya, halaman 5, kalian garis bawahi. Nah, gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak maupun kedudukannya berubah ya. Untuk melakukan gaya itu harus diperlukan tenaga ya. Misalkan ini gerobak ini kan yang semula diam, ini bisa bergerak ya, bisa bergerak dan berubah kedudukannya karena adanya tenaga otot dari seekor atau 2 ekor sapi ini ya. 2 ekor sapi ini memiliki gaya ya, otot, sehingga menyebabkan gerobak ini berubah
kedudukannya dan menjadi bergerak ya. Nah, keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Ya, ini tadi ya yang kita jelaskan. Nah, pengaruh gaya terhadap benda lain ya. Jadi pengaruh gaya terhadap benda itu ada 4, yaitu benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, benda berubah bentuk, dan benda bergerak berubah arah. Nah, ini contoh kegiatan benda diam menjadi bergerak. Misalkan ini gerobak ini ya. Gerobak ini yang semula diam karena adanya gaya otot atau gaya dorongan dari anak ini, maka gerobaknya akan menjadi bergerak ya. Nah, ini contoh lain, ini misalkan bola. Bola yang semula hanya diam karena adanya gaya dorongan dari anak ini, gaya kaki, gaya otot dari anak ini, maka bolanya akan bergerak. Selanjutnya meja. Meja ini yang semula diam karena dapat gaya dorongan dari orang ini, maka akan berubah tempat atau bergerak ya. Selanjutnya yang kedua, benda yang semula bergerak menjadi diam ya. Nah, contohnya ini sepeda. Anak ini kan mengayuh sepeda akan bergerak. Nah, karena anak ini mengerem sepedanya karena ada seekor ayam ini mengerem, maka sepedanya yang semula bergerak atau berjalan maka akan menjadi diam karena sudah ada gaya rem karena adanya rem dari anak tersebut ya. Selanjutnya ini bola yang semula bergerak ini menjadi diam ya karena dipegang sama kaki sama anak ini, jadi menjadi diam ya. Contohnya ini juga bola kasti yang semula dilempar sama lawannya ini menjadi bergerak karena ditangkap oleh orang ini ya. Yang ketiga, benda berubah bentuk. Nih, contohnya benda berubah bentuk. Sebuah kertas. Kertas sebelumnya berwarna putih dan berbentuk persegi. Ini karena dibakar ke lilin, maka kertasnya akan berubah menjadi abu. Bentuknya juga berupa abu dan warnanya menjadi abu-abu ya. Hitam menjadi hitam. Selanjutnya ini kayu ya. Kayu ini dapat berubah bentuk apabila dibentuk seorang yang ahli ya, ahli mebel, berubah menjadi kursi atau meja ya. Selanjutnya ini tanah liat. Sebelumnya hanya berupa tanah liat karena dapat dibentuk oleh orang yang ahli membuat gerabah, maka akan berubah menjadi vas ya, karena ditekan-tekan tanah liatnya tersebut dibentuk-bentuk maka akan berubah bentuk ya. Selanjutnya benda bergerak berubah arah. Nah, ini bola semula berada pada sisi kanan. Nah, ini apabila ditendang akan berubah arah menjadi ke kiri ya. Selanjutnya ini juga sama, bola kasti juga sama ya, berubah arah. Yang semula misalkan ada lagi bola yang ditendang ke dinding, maka berubah arah, maka akan berubah arah bola tersebut ya. Nah, macam-macam gaya di buku paket kalian juga sudah ada ya. Macam-macam gaya, yaitu yang pertama gaya otot. Gaya otot itu gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contohnya anak menendang bola, ayah memindahkan meja, ini adalah gaya otot. Yang kedua, gaya gravitasi, yaitu gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contohnya apa? Jika kita melempar benda ke atas, maka benda itu akan jatuh ke bawah atau ke tanah. Contoh lagi apa? Buah apel. Buah apel ini ketika sudah masak atau sudah matang, maka akan jatuh secara otomatis jatuh ke tanah ya. Selanjutnya gaya pegas.
Gaya pegas itu gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Nah, ini misalkan panah ya, sebuah panah. Apabila ini didorong, kan menggunakan benda elastis ini, bujurnya ini ya, maka anak panahnya akan bergerak ya. Misalkan contoh lagi adalah ketapel, sebuah ketapel. Batu ditaruh di ketapel, maka apabila ditarik, adanya tarikan atau dorongan, maka akan terjadi keluar ya. Selanjutnya gaya magnet, yaitu gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu ya. Selanjutnya gaya listrik, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Misalkan penggaris digosok-gosokkan ke rambut, maka akibatnya kertas dapat ditarik oleh penggaris tersebut ya. Selanjutnya gaya gesek, yaitu gaya yang ditimbulkan jika dua permukaan benda saling bertemu. Misalkan ini roda sepeda dengan aspal. Apabila terdapat gesekan maka akan terjadi gaya ya. Selanjutnya pembelajaran kedua, kalian buka halaman 8, yaitu menjelaskan pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari, itu IPA. Yang kedua, menyanyikan lagu daerah dengan tempo yang tepat SPDP. Ini tidak perlu kita pelajari ya, tidak perlu. Menceritakan informasi baru dalam teks bahasa Indonesia. Oh enggak. Selanjutnya gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan, yaitu seperti mengangkat, menarik, menahan, atau mendorong suatu benda ya. Nah, contoh penerapan gaya otot yaitu ayam mendorong atau menarik meja, Made menendang bola ke arah gawang, sapi menarik gerobak, dan ibu membawa barang belanjaan. Otot disebut alat gerak aktif ya, karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, otot akan mengalami keletihan. Yang kedua, menemukan informasi dalam teks, yaitu dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, kamu sebaiknya memperhatikan hal berikut, yaitu yang pertama membaca judul teks, yang kedua membaca keseluruhan isi teks, dan yang ketiga mencatat hal penting yang belum pernah kamu ketahui. Ya, cukup sekian penjelasan dari Bu Lita. Mohon maaf ya, ada suara tangisan. Ya udah, jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.